Pekerja itu secara tidak sengaja menginjak palu di atap. Palu itu jatuh ke rangka besi di bawah rumah dengan suara mendengung. Mengenai sekrup pengencang, berputar 180 derajat, dan memotong leher orang yang lewat di tempat. Pada saat yang sama, seseorang menyeret penutup lubang got yang dicuri di belakangnya. Tanpa diduga mengenai penahan ban mobil yang sedang parkir. Detik berikutnya ban mobil mundur, dan truk tangki minyak mulai meluncur ke bawah persimpangan. Saat ini Duta Besar AS di Inggris berada di dalam mobil di persimpangan. Truk tangki minyak terus meluncur dan bagian belakang truk langsung bertemu dengan mobil Duta Besar AS. Minyak terus menyembur ke dalam mobil Duta Besar AS. Sebelum Duta Besar AS sempat bereaksi, lelaki tua membuang puntung rokoknya. Tanpa diduga, puntung rokok di tangannya menyulut bensin di tanah dan mobil Duta Besar AS dan mobil tangki itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, orang kedua di kedutaan AS di Inggris diperintahkan untuk segera menjabat. Dia menjadi duta besar termuda untuk negara asing dalam sejarah. Putranya yang berusia 6 tahun merencanakan semuanya sendiri. Dan ini anak yang lahir pada pukul 6, tanggal 6 dan bulan 6. Dia selalu dianggap sebagai orang yang tidak menyenangkan oleh teman-teman sekelasnya. Karena pada hari kelahirannya, 3 meteorit juga mendarat di bumi pada waktu yang bersamaan. Menurut rumor kuno di gereja, ketika meteorit mendarat, iblis akan terbangun di dunia. Dan malapetaka bagi umat manusia akan segera datang. Benar saja, bersamaan dengan kelahiran anak itu. Anak laki-laki Lowen lahir di rumah sakit yang sama. Lowen sangat terburu-buru. Ketika sampai, dia hanya melihat pendeta yang bertugas membaptis bayi, berdiri di luar bangsal. Pendeta memberitahu Lowen, sayangnya janinnya sudah mati. Rahim istrimu rusak karena distosia, dan sulit untuk memiliki anak lagi. Lowen sedih, dan ingin melihat anaknya sendiri, tetapi dihentikan oleh pendeta. Dia membawa Lowen keluar dari ruang bersalin lain. Saudari Lowen adalah seorang perawat, dan bayi yang digendongnya adalah seorang yatim piatu. Mungkin ini pengaturan Tuhan, bahwa anak ini lahir pada waktu yang sama dengan anak Anda. Sebelum istri Anda tahu tentang anak Anda dapat mengadopsi dia, sehingga istri Anda tidak akan sedih. Segera setelah Lowen mendengar bahwa istrinya tidak akan dapat melahirkan lagi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti saran pendeta. Untuk mengadopsi anak itu dan memberikan kepada istrinya sebagai anak mereka. Keduanya membesarkannya seperti darah daging mereka sendiri. Mereka menamai anak itu Daemir dan menuangkan semua cinta orang tua kepadanya. Namun, istri Lowen masih tidak tahu bahwa Daemir yang dia besarkan dengan seluruh kasih sayangnya bukan anak kandungnya. Daemir berusia 6 tahun. Duta Besar AS tewas di tempat saat perjalanan bisnis. Segera setelah itu, dia diperintahkan untuk segera menjabat dan menjadi duta besar termuda untuk negara asing dalam sejarah Amerika Serikat. Kecelakaan terjadi di pesta ulang tahun Daemir di era Silentman. Di pesta itu, anjing serigala menjulurkan lidahnya dan mengedipkan matanya. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah pengasuh. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk datang ke atap dan letakkan tali di lehernya. It's all for you, Damien! Tapi pengasuh itu tertawa dan langsung melompat naik turun atap. Adegan ini kebetulan terekam oleh wartawan media di tempat kejadian. Melihat pengasuh dan istrinya tergantung di udara seperti boneka kain. Semua orang ketakutan, berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Hanya anak berusia 6 tahun yang menyaksikan semua ini dengan tenang. Dan dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu hanya kesalahan pengasuh. Dia ingin menggunakan metode ini untuk merayakan ulang tahunnya yang berusia 6 tahun. Karena semua orang berantakan di pesta ulang tahun, Lowen bergegas ke putranya. Dia memeluk Daemir untuk menghiburnya, takut putranya akan ketakutan karena melihat pemandangan itu. Dia ketakutan, tetapi dia tidak tahu bahwa Daemir melambaikan tangannya ke anjing serigala dengan acuh tak acuh. Mengatakan bahwa dia telah menerima hadiah karena seseorang terbunuh di pesta ulang tahun. Segera setelah itu, Lowen menemui pendeta. Lalu pendeta memberitahunya, putramu adalah iblis. Bunuh dia secepat mungkin, jika tidak lebih banyak orang akan mati. Ketika Lowen mendengar bahwa dia adalah pengganggu, dia meminta penjaga di tempat, mengeluarkan pendeta sebagai orang gila, dan mengirimnya ke polisi secara tidak sengaja. Reporter memotret adegan ini. Saat reporter itu membersihkan foto itu, tiba-tiba melihat cahaya putih yang tidak normal di atas kepala pendeta.
Reporter mengira itu adalah masalah dengan pemaparan film. Kemudian dia memperhatikan bahwa semua foto pendeta memiliki cahaya itu. Segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia bertanya-tanya apa yang terjadi, pendeta menemuinya lagi. Lowen memintanya untuk bertemu di bawah jembatan. Untuk menyingkirkan pendeta sepenuhnya, Lowen dengan senang hati pergi ke janji ketika Lowen mendengar pendeta menjebaknya seperti ini. When the comet rips the sky, when the Holy Roman Empire rises, then you and I must die. From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother. Lowen segera memperingatkan pendeta, jika terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Saat Lowen berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada angin kencang di langit, guntur dan kilat. Pendeta menyadari bahwa Daimir tahu tentang ini. Jadi dia bergegas ke gereja, tetapi pintu gereja terkunci di dalam. Sebelum pendeta bisa masuk, sambaran petir menembus landasan sepanjang 3 meter dari gereja. Kilat menyambar penangkal petir di atap gereja dan menghancurkan kaca langit-langit. Kemudian meluncur ke bawah menusuk dada pendeta di tempat. Lowen melihat berita pendeta itu. Ada seorang reporter yang memotret cahaya yang tidak normal di atas kepala pendeta. Membandingkan pancaran cahaya pada gambar, dia menemukan bahwa pancaran cahaya yang tidak normal adalah cara kematian pendeta. Dia baru saja memberitahu Lowen tentang analisis ini. Setelah itu istri Lowen akan mengalami kecelakaan. Saat ini dia istrinya naik ke bangku untuk menyiram bunga ai atas. Putranya main skuter dan langsung menabrak bangku itu. Istrinya hilang keseimbangan dalam sekejap. Dalam keputusasaan, dia meraih pot bunga lalu meraih penyangga dengan kedua tangannya. Dia memohon kepada putranya Daimir untuk meminta bantuan. Namun, Daimir hanya menonton dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya wanita itu kehilangan kekuatannya dan langsung jatuh ke dasar lantai 3. Setelah itu, wanita tersebut dikirim ke rumah sakit oleh pengasuhnya untuk perawatan darurat. Setelah menerima kabar tersebut, Lowen bergegas ke rumah sakit. Namun diberitahu bahwa anak di dalam perut istrinya telah keguguran, dan tulang punggungnya istrinya patah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Lowen segera sadar semua ramalan pendeta itu benar. Untuk mengetahui pengalaman hidup nyata Daimir, dia bergegas menemui pendeta Lauluo yang mengadopsi Daimir bersama dengan reporter. Melihat Lauluo yang tidak dapat dikenali, keduanya mengetahui bahwa Daimir berusaha menghancurkan semua bukti kriminal 6 tahun lalu. Api dipadamkan dan rumah sakit dihancurkan. Setelah Lauluo lolos secara kebetulan, dia hanya bisa menyembunyikan namanya dalam penyamaran. Setelah biara mengetahui niat kedua orang tersebut, Lauluo menuliskan alamat di atas kertas, yang merupakan tempat dimakamkannya putra Lowen sendiri. Setelah penggalian oleh keduanya, tiba-tiba menemukan bahwa ada lubang di kepala bayi itu. Dia segera menyadari bahwa anaknya telah dibunuh oleh seseorang. Yang membuatnya merasa lebih aneh adalah bahwa makam ibu kandung Daimir ternyata tulang serigala. Itu artinya Daimir sama sekali bukan manusia, tapi anak serigala. Pada saat yang sama, Daimir ke rumah sakit bersama pengasuhnya. Memerintahkan pengasuhnya untuk menyuntikkan racun ke dalam botol infus, dan membunuh ibunya secara langsung. Ketika Lowen menerima berita kematian istrinya, dia langsung menebak bahwa Daimir yang melakukannya. Jadi dia bergegas menemukan seorang pendeta bersama reporter itu. Pendeta itu memberinya 7 pisau kecil. Must be spilled on the altar of God. Each knife must be buried up to the hilt, and then set so as to form the sign of a cross. A small boy who I've raised as my own son. Not your son, he's a beast, a beast! A sequence of 6s. So says the Bible, as all the apostles of Satan. Namun, Lowen merasa semua orang menuduh putranya sebagai setan. Jadi dia meninggalkan pisaunya saat meninggalkan gereja. Reporter itu khawatir dia akan menjadi orang berikutnya yang dibunuh Daimir. Jadi dia mengambil pisaunya dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Tetapi begitu dia berdiri, palu dari atap jatuh. Palu itu jatuh ke rangka besi mengenai sekrup pengencang. Rangka besinya berputar 180 derajat, memotong leher reporter itu dengan satu gerakan. Lowen tercengang saat melihatnya. Baru kemudian dia benar-benar menyadari bahwa semua hak asasi manusia yang dilanggar harus mati. Jadi dia segera pulang dengan membawa 7 pisau. Namun, sebelum melakukannya, Lowen masih tidak percaya bahwa putranya adalah iblis. Dia diam-diam memotong rambut putranya.
Benar saja, dia melihat 3 tanda iblis 666. Tepat ketika dia ragu untuk melakukannya atau tidak. Pengasuh itu tiba-tiba masuk, bersumpah untuk melindungi Daemir sampai mati. Lowen langsung mendorong pengasuh itu ke dinding dan pingsan. Kemudian dia membawa Daemir ke dalam mobil dan bergegas ke gereja. Dia membawa Daemir ke gereja. Dia mengangkat pisau di depan salib, dan hendak membunuhnya. Tetapi pasukan tentara mengejarnya dan menembak Lowen 2 kali. Setelah itu, Lowen dimakamkan dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan Daemir secara pribadi dibawa ke sisi presiden. Dia dilatih untuk membantunya membunuh lawan politiknya sejak dia masih kecil.